Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang terhormat, 3 wali kota Makassar, tokoh masyarakat kita, Pak Dani Pamanto, Pak Ilham Arif Sirajuddin, Pak Haji Heri Iskandar, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, saya tidak bisa sebut satu demi satu, karena kalau saya sebut satu-satu bukan lagi ceramah tapi saya mengabsen. Ada juga Pak mantan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga ada mantan Wakil Wali Kota yang dikalah suarana sama Pak Dani Pamanto. Siapa? Dasat Latif. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Di depan pintu sorga kelak ada 4 jenis manusia bertengkar. Kenapa dia bertengkar? Sama-sama mau masuk nomor 1 dalam sorga. 4 orang. Siapa dia? 1, haji yang mabrur. 2, orang yang mati syahid. 3, orang kaya yang permurah. 4, ustadz. Bertengkar di depan pintu sorga. Haji mau masuk, ditarik sama orang mati syahid. Ih, bajiki, nah kerong. Haji mau masuk, ditarik sama orang kaya yang pemurah. Ih, saya juga lebih berhak. Mau masuk orang kaya, ditarik sama ustadz. Bertengkar. Akhirnya Allah perintahkan Jibril. Tanya saya mereka, kenapa dia merasa berhak nomor 1 masuk surga? Turun kau periksa. Turunlah diperiksa satu-satu. Tersangka pertama, maju. Kamu, kenapa kau mau merasa nomor 1 masuk surga? Dia bilang, Jibril, saya dulu toh haji ya, haji mabrur, bukan haji kajili-jili. Kan ya tong itu haji kajili-jili. Haji mi, la haula wala quwata illa billah, kalau pergi sembahyang masih sempit-sempit bajunya. Waktu naruku masih enak jadi lihat. Sekali nak sujud, ada celengan di belakang. Ada tong kuliah begitu haji. Ya, sudah haji tapi masih suka begadang mendomi. Ini haji mabrur. Selesai saya haji, tidak pernah pakai celana pendek. Saya main basket, main bulu tangkis, main apa saja olahraga, tapi selalu kututup auratku. Saya haji mabrur, selesai haji, gelisah kak rasanya kalau asan saya tidak ke masjid. Haji mabrur saya. Katanya haji mabrur, nomor 1 biar dia masuk surga. Katanya, ditanya, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Kalau begitu, tidak boleh kau lumbai gurumu. Mundur kok. Mundur dia. Panggil orang kedua. Tersangka kedua. Kenapa kau merasa berhak masuk surga? Jibril, saya dulu tuh kaya kak. Kekayaanku, saya tidak nikmati sendiri. Ku bagi-bagi. Banyak yang nikmati. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya bedek tonji. Siapa kasih tahu kok? Ustadz. Singkam male bakji. Dah boleh kelumbai gurumu. Mundur kok. Mundur lagi orang kedua. Tersangka ketiga. Maju. Kenapa kau merasa nomor 1? Jibril. Saya dulu mati syahid kak. Membela agama Allah. Nih darana bajuku Karena orang kalau mati membela agama Allah pak. Mati syahid. Tidak dimandikan. Tidak dikafani. Dimakamkan sesuai apa kondisinya. Ini bajuku masih ada darah-darahna. Katanya orang yang mati syahid, katanya nomor 1 dia masuk surga. Nah bilang siapa kasih tahu kok? Ustadz. Sama aja kau semua. Mundur kau. Dah boleh nulumbai ustazmu. Tersangka keempat, maju. Kenapa kau merasa berhak nomor 1 masuk surga? Ya, Jibril, saya itu tadi ngecerita ini orang 3, saya ustaz. Oh siapa kau? Dasat Latif. Oh kau ustaz. Masuk ke pale. Masuklah saya melangkah. Surga. Tiba-tiba tinggal beberapa langkah. Istighfar kak. Astagfirullah. Nabi yang 3. Apa saya istighfar kok talekang? Suruh mau masuk. Tentu tidak dalam riwayat tidak ada talekang. Ini kan kita di Makassar supaya enak-enak ton didengar. Kenapa kau masuk? Kenapa kau lagi istighfar? Begini Jibril. Betul saya taksi. Tahu semua ini 3 orang. Ini jamaahku ngaseng ini. Betul saya dakwai mereka. Betul saya beritahukan mereka. Tapi saya nih jadi ustadz karena jasa-jasaan ini orang kaya. Maksudnya apa? Saya jadi ustadz karena ada orang kaya kasih ke honor, saya belikan buku. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah, tempatku menuntut ilmu. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid, tempatku ceramah. Nih saya jadi ustadz karena jasa-jasaan ini orang kaya ini kodong. Saya ndak enak, malu saya dahului dia. Siapakah dia? Topangansar. Oh kalau begitu, kata masuk ke haji. Akhirnya disepakati waktu itu orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk ke dalam surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang bakil
pelit, seke, kikirigalap aku jambatan. Nomor 1 tonja kau masuk kemana? Ke neraka. Pilih mako. Mau masuk nomor 1 ke dalam surga, dermawanlah kalian. Dan demi Allah, sampai detik ini belum pernah ada orang saya lihat bangkrut gara-gara rajin sedekah. Mohon maaf saya kasih contoh kalau ada keluarganya di sini. Mohon maaf. Almarhum tetua kita Haji Andi Sose. Kalau kita keliling-keliling dapat ke masjid 45. Beliau kan yang bangun. Seingat saya 165 masjid dibangun Sulawesi Selatan. Dan waktu beliau hidup kita tidak pernah dengar dikejar-kejar utang. Tidak pernah kita dengar dikejar-kejar penyakit keluar karena apa semua kena stroke. Tidak pernah toh. Yang kita sering dengar, tahu wah baru lagi menikah. Itu Jito. Iya. Iya. Maka demi Allah, orang yang dermawan tidak ada orang benci. Ada caleg di sini. Anggota DPR. Jalla lo kau seke. Kalau seke kau pacai. Tidak ada yang suka kau. Itu orang pelit, tidak ada orang suka. Saya tanya ke ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Bulan janggo piru mana seke ki. Padahal dia juga seke. Jelek nih itu sifat seke. Maka hari ini pelajaran berharga buat kita. Mari menjadi dermawan. Nih ibu-ibu mau ki masuk surga? Dermawan ki. Nih ibu-ibu nih yang banyak emasnya. Ibu Amelia, ban semua emas tak? Ibu Wali, ban semua itu berlian tak? Kira-kira kalau meninggal ki nanti bu, ini ibu-ibu yang di depan kan kentar itu orang kaya dari kelihatan dari casingnya. Coba mangki, kalau ibu Amelia, ibu wali kota pakai yang palsu, orang tidak percaya palsu. Ini ibu-ibu yang kaya-kaya nih, banyak semua perhiasannya. Kira-kira kalau meninggal ki ibu, siapa pakai itu berlian tak? Emas tak? Siapa? Anak. Bukan, istri kedua. Pasti kawin ki lagi kalau mati istri tak? Saya kalau meninggal mamanya cek kawin nggak lagi. Masih kita pikir cemburu dikubur, pret. Tidak mau di blender nih orang. Maka sebaiknya sebelum itu emas tak nak pakai orang, cerdas ini Ibu Amalia, cerdas. Dia kirim memang mitawa. Daripada ambil istri kedua, mending ku nikmati di akhirat. Gimana caranya? Sedekah. Bapak Ibu sudah capek keluar masuk berobat. Ke Singapura berobat habis puluhan juta. Tidak sembuh-sembuh. Memang bukan dokter yang sembuhkan kita. Demi Allah. Bukan dokter yang sembuhkan kita. Kalau dokter yang sembuhkan kita, mestinya penyakit yang sama, obat yang sama, terapi yang sama. Sembuh dong. Tapi kan tidak. Ada yang mati dengan terapi yang sama. Kenapa? Karena memang yang menyembuhkan penyakit Allah, bukan dokter. Karena kalau dokter sembuhkan kita, Pak. Coba lihat, kalau kita ke dokter. Saya sampai sekarang tidak pernah Pak ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya tonjek kasih tahu penyakitku. Coba Mi, kenapa ki Ustaz? Mencere-mencere kayak ini dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku urusan lu ke dokter kok. Tapi kan tidak. Ya, kita tonjek kasih tahu ki. Yang hebat itu kalau baru kita lihat, pasti mencere ke Ustaz. Itu yang paling hebat gitu. Tapi Allah diberitahukan atau tidak, Allah tahu penyakit kita. Dan Nabi menginformasikan, ada 6 yang bisa membuat umurmu jadi panjang, kau tertolak dari bencana, dan kau terhindar dari segala penyakit. Satu di antaranya, as-sadaqatu. Bersedekahlah. Maka demi Allah, merugi orang-orang yang dititipi harta, dia tidak dermakan, dia tidak sedekahkan ketika dia hidup. Ustadz, saya mau kuburku nanti ber-AC. Kirimi pembeli AC di masjid. Insya Allah ada AC tak menunggu. Ustadz, saya mau kuburku nanti spring bed. Kirimi spring bed ke panti asuhan. Insya Allah ada menunggu. Panti asuhan, bukan panti pijat. Karena itu beleng-beleng.
Tanya kenapa? Karena sangi panti pijat, nah panti asuhan. Nah bilang, sama-sama di panti Ustaz. Sama panti tapi beda cita rasana cilaka. Sedekahlah. Nih ibu-ibu nih. Mau suami setia, jangan kau periksa HP na. Ku bilang sama istriku, apa gunanya periksa HP ku? Kalau kau tahu sakit hati mah kau. Mau kau minta dicerai, cerai pagi, sore ada milan sudah lompat. Apa? Lalu bagaimana kalau kau mau menjaga suamimu? Sedekah, tolak bala. Makin diperiksa HP, makin cerdas. Paresa ternyata ampak HP na. Hati-hati, apalagi kalau selalu napasang foto tak 3 tahun makin tidak pernah ada foto tak di wallpapernya. Tiba-tiba malam, ada wallpaper. Hati-hati, baru bikin salah itu. Saya kan Pak Wali komplain istriku, Mama Nece. Nah bilang, kenapa tong itu Ustaz? Nah tidak pernah ada fotoku di wallpaper tak? Aku bilang, laku apa? Aku hafal mukamu sayang. Kecuali empat istri biasa dilupa yang mana didatangi. Ini dilihat dulu fotonya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah kalau istri suami kita lihat mulai lain-lain. Ngapain kita curhat di medsos? Ya Allah lindungilah suamiku. Sibuk na tutuha mau basta statusnu. Ya Allah, tak kusangka kau begitu. Pret. Lebih baik apa? Curhat kepada Allah. Dengan cara apa? Nih, manfaatkan wa minal laili fatahajjat bihi. Bangun kau sepertiga dari malam salat tahajud. Saya malu tidak mengabulkan doanya orang yang bangun sepertiga dari malam. Itu kata Allah. Masiri puange kode nak kabulkan ilo doanganmu. Minta kepada Allah. Sudah itu apa caranya Ustaz? Salat hajat. Namanya sholat hajat. 2 rakaat sampai 8. Boleh 2 rakaat saja. Sudah sholat hajat, berdoa kepada Allah. Berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada bahasa Arab, bingungi malaikat. Nah bilang malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau supaya suaminya setia, nah doa minta hujan, nah baca. Bingungi malaikat. Ini mika menghafal jaki berdoa. Berdoa itu curhat. Bahasa Bugisnya mapaletu. Sampaikan kepada Allah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku. Tapi engkau yang maha menjaga. Ya Allah, saat yang membolak-balikkan hati dan cinta dalam hati suamiku. Buatlah dia cintanya hanya kepadaku. Kasih pusing kepalanya kalau tidak lihat ke 2 jam. Dikabulkan doa tak. Pusing terus kepalanya dengan lihat. Akhirnya video call terus. Hai guys. Sudah itu, supaya cepat doa dikabulkan. Maka kita lakukan sedekah. Ya Allah, kalau ini terkabul doaku, supaya suamiku tidak tergoda wanita lain, ini ada duitku 5 juta. Saya kirim ke panti asuhan, saya kirim ke masjid, saya kirim ke sekolah-sekolah Islam. Mudah-mudahan 5 juta sedekahku ini tolak bala suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba maki bu, jangan maki curhat di Facebook. Sedikit-sedikit, di mana Dika? Kesepian banget. Langsung naseledin temannya. Boleh juga tuh diganti. Ayo. Maka lebih baik ngadu kepada Allah. Sudah itu sedekah. Yang jadi masalah kalau suaminya di tetangga kamar berdoa tongi. Ya Allah capek malia istriku. Marah-marah saja kerjanya. Ada uang tidak ada uang. Jaluk saja kerjanya ya Allah. Ya Allah ini ada uangku 5 juta ya Allah. Tolak bala Kak Tuhan. Tolak bala Kak. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat. Ya mana ini dikabulkan ini. Maka demi Allah bersedekahlah. Pak Taufan, Ibu Amelia. Coba kita bikin catatan kecil. Selesai peletakan batu pertama ini dan dana tak kita alirkan ke sini. Saksikan dan catat janji Allah. Saya janji, kata Allah, saya gantikan kau 700 kali lipat. Saya sangat yakin soal sedekah. Sedekah Ki. Kenapa saya miskin Ustaz? Karena malas Ki sedekah. Gimana mau bersedekah? Nah saya miskin. Sedekahlah dengan apa yang Allah kasih. Para pejabat kau sedekah, jangan pakai duit saja. Karena berapa gajimu? Sedekahnya apa? Sejahterakan rakyat. Bikin apa itu tadi nak sebut Pak Wali Kota. Pasukan pengurai massa. Apalah dan sebagainya. Itulah sedekahnya Wali Kota. Jangan duit. Mau lebaran. Mohon petunjuk Pak Wali. Petunjuk. Langsung namaku saja. Mohon THR. Banyak tahun saya WhatsApp Kak. Mohon Ustaz
petunjuk. Karena nake masih tunggu juga ini petunjuk. Nah, anggota dewan, apa sedekahmu? Jangan kau sedekah juga dengan duit terbatas. Apa sedekahmu? Jadilah wakil rakyat yang terhormat. Jangan kau tidur ketika orang sidang. Siang anggota DPR, malam jadi kontraktor. Jangan seperti itu. Najakkan aku KPK. Saya orang kaya, sedekahlah dengan duitmu. Saya cerdas, saya brilian, saya insinyur, sedekahlah dengan ilmumu. Saya punya tenaga saja Ustaz, sedekahlah dengan tenagamu. Saya bukan pejabat Ustaz, tidak ada uangku, tidak ada juga tenagaku, tidak ada keahlianku. Apa sedekahmu? Diam kok. Ya kau jadi cari tanu. Karena ada tong itu tidak pernah ke masjid, tidak pernah datang jamaah, tidak pernah semua. Mak kok bawa nolah seke. Ayo kita sedekah dengan apa yang kita miliki. Bersedekahlah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya siapa sesungguhnya orang baik di hadapan kita? Di hadapan Allah dan Rasulnya. Yang hitam jidatnya gara-gara sholat, belum tentu. Yang Senin Kamis dia puasa, belum. Yang tiap hari dia pergi itikaf, masjid, sampai dia tiap tahun pergi umroh, belum tentu. Lalu siapa orang baik di antara kita? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya. Dan manfaat itu seperti membangun masjid, membangun tempat-tempat menuntut ilmu. Itulah yang terbaik. Demi Allah Pak Taufan, proyek tak, lahan tambang tak, belum tentu kita yang punya. Yang kita miliki demi Allah kata Nabi, telumi bawa bos. 3 saja yang kau miliki dan tidak bisa diambil orang. 1, apa yang habis kamu makan. 2, pakaian atau apapun yang habis kamu pakai. 3, harta yang kau telah sedekahkan di hadapan Allah. Demi Allah sekarang orang ribut soal mudik. Dihadang sama polisi, cari lagi lubang tikus. Dicari apa segala macam cara. Padahal mudik itu demi Allah bukanlah persoalan yang perlu kita besar-besarkan. Ada mudik yang paling harus kita pikirkan. Mudik sejujurnya, mudik sebetulnya, yaitu masuk di kubur. Mudik ki di Pindrang, tidak enak, dihalangi ki petugas, balik kampung lagi ke Makassar. Pergi kita kalah, dihalangi, balik ki lagi ke Makassar, tidak ada persoalan. Tapi demi Allah, kalau masuk maki di kubur, tidak bisa maki naik lagi. Ada 5 orang menyesal di alam kubur. 1 di antaranya kata Nabi, mereka yang punya harta dan tidak mau bersedekah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, kehadiran kita di tempat ini menjadi saksi betapa Allah mengkaruniakan seorang manusia dengan harta yang lebih dari cukup, tapi tidak dinikmati sendiri, tetapi dizapkakan untuk kemaslahatan umat. Jangan putus asa dan kecewa bagi kita orang tidak mampu. Teruslah bersangka baik kepada Allah. Jangan berkata saya miskin. Rezeki Allah yang tentukan. Terakhir sekali kita tahu semua itu cicak. Ibu, kita tahu itu cicak, Ibu. Apa namakan itu cicak, Ibu? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak di dinding. Nyamuk terbang. 1 terbang, 1 di dinding. Di mana ketemu dan tidak ada bandaranya. Coba. Tapi Allah Maha Kaya. Coba dengar lagu tak waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Coba. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabi lagu. Cicak lompat ke nyamuk. Polo-polo kasih. Allah yang jamin. Maka baik sangkalah kepada Allah. Jangan suruh sangka soal rezeki. Karena Allah yang punya kuasa. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak kedermawanan Pak Ansar, Taufan Ansar beserta Ibu. Kita dilapangkan rezeki kita agar kita juga bisa bersedekah dan membangun kemaslahatan umat di tengah-tengah kita semua. Terima kasih Pak Ansar Taufan yang telah mewakafkan lahannya ini untuk pembangunan masjid. Insya Allah Allah akan ganti berkali-kali lipat. Dan kita yang hadir, mudah-mudahan Allah juga bukakan pintu rezeki kita. Terima kasih.